Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini sesi kita iaitunya cara cepat dan mudah memahami mad arid lisukun. Jadi sebelum ini kita telah membahas tentang cara cepat, mudah faham, mad wajib mutasil dan mad jaiz munfasil. Jadi, bagaimana cara cepat dan mudah faham mad arid lisukun? Kita teruskan. Pertama, kita mulai dari pengertiannya. Mad itu adalah panjang, arid itu bertemu. Li. Okey, ini untuk li saja. Li itu adalah dengan, setelah itu sukun, mati. Sukun itu maksudnya baris mati. Li ini dengan sukun itu mati. Jadi ada bacaan yang dibaca panjang ketika bertemu dalam keadaan mati atau ketika bertemu dengan huruf yang mati. Kalau kita lihat pengertiannya seperti ini, ayyaqa'a ba'da harfil maddi sakinun 'aridun lil waqfi. Bahasa kitanya adalah setelah mad, atau maksudnya setelah huruf mad, apakah mad alif, waw, ya, terdapat huruf yang sukun. Ada huruf yang disukunkan, ada huruf yang dimatikan karena waqaf. Waqaf adalah berhenti. Simbolnya seperti ini. Ada huruf mad tadi, ada huruf mad. Mad itu alif, waw, ya. Jadi setelah huruf mad itu ada huruf yang disukunkan. Nah, ini. Setelah huruf mad ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir. Apakah akhir ayat atau akhir bacaan? Di sini disebutkan karena waqaf. Jadi maksud waqaf itu berhenti. Apakah berhenti pada akhir ayat atau akhir bacaan? Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Jadi simbol ini yang kita hafal. Mad alif, waw atau ya, yang 3 ini. Setelah itu ada huruf yang disukunkan, ada huruf dimatikan, letaknya pada akhir ayat atau akhir bacaan. Untuk mudah fahamnya kita lihat contoh ini dalam surah Al-Baqarah ayat 165 ini. Di sini ada mad alif atau panjang alif. Ini alif ya. Setelah itu ada huruf yang disukunkan. Bi ini pendek. Kenapa pendek? Karena letaknya pada akhir ayat. Ini contoh untuk akhir ayat. Jadi di sini ada mad alif atau panjang alif. Setelah itu ada huruf yang disukunkan, letaknya pada akhir ayat. Itu mad arid lisukun. Jadi simbol ini kita catat ya. Ada huruf mad alif atau panjang alif. Setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad arid lisukun. Kita baca. Wa annallaha syadidul azab. Syadidul azab. Kita panjangkan dulu baru kita matikan. Azab. Ini mad arid lisukun alif. Ini yang bagian alifnya. Setelah itu ini dalam surah Al-Baqarah 164 ini. Ini untuk yang mad wawnya, atau huruf mad waw atau panjang waw mati. Di sini ada waw ya. Ada huruf mad waw, setelah itu ada huruf yang disukunkan. Nah, ini pendek karena letaknya pada akhir ayat. Jadi karena nah ini pendek, maka nah ini kita matikan. Nah, ini menjadi mati. Jadi di sini ada huruf mad waw atau panjang waw mati, setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad arid lisukun. Kita baca. La ayatil liqaumi ya'qilun. Ya'qilun.
Ini mad arid disukun yang bagian wawnya. Setelah itu ini dalam surah Al-Baqarah 173 ini. Ini untuk mad iyanya atau huruf mad ya atau panjang ya mati. Jadi di sini ada huruf mad ya, setelah itu ada huruf yang disukunkan. Mun ini pendek karena letaknya pada akhir ayat. Jadi dikarenakan mun ini pendek, maka mim ini baris mati. Jadi di sini ada huruf mad ya atau ada panjang ya mati. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, letaknya pada akhir ayat. Ini mad arid disukun. Kita baca Ghafurur Rahim. Ghafurur Rahim. Ini untuk contoh akhir ayat. Kita lihat contoh pada akhir bacaan. Yang pertama ini dalam surah Al-Baqarah 150 ini. Ini huruf mad alif atau panjang alif. Setelahnya ada mi. Mi ini pendek karena letaknya pada akhir bacaan. Jadi ini kita bisa berhenti atau kita bisa terus. Jadi kalau kita berhenti di sini, mi ini pendek, maka mi ini kita matikan. Mi ini kita matikan. Jadi di sini ada huruf mad alif atau panjang alif. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, ada huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid disukun. Kita baca Syatral masjidil haram. Haram, mad arid disukun. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah 223 ini. Ini huruf mad waw atau panjang waw mati. Setelahnya ada huruf yang dimatikan, disukunkan. Hu. Hu ini pendek karena letaknya pada akhir bacaan. Qala ini kita berhenti. Jadi dikarenakan hu ini berhenti, maka hu ini kita matikan. Jadi di sini ada huruf mad waw atau panjang waw mati. Setelahnya ada huruf yang disukunkan atau huruf yang dimatikan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid disukun. Kita baca wa'lamu annakum mulaqu. Seperti tadi panjangnya 2 atau 4 atau 6. Bisa kita pilih yang mana. Contoh yang terakhir ini dalam surah Al-Baqarah ayat 213 ini. Ini huruf mad ya. Nia atau panjang ya mati. Setelahnya ada huruf yang disukunkan atau dimatikan. Hi ini pendek dan letaknya pada akhir bacaan, maka hi ini kita matikan. Hi ini kita matikan. Jadi di sini ada huruf mad ya atau panjang ya mati. Setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid disukun. Kita baca fi makhtalafu fi. Ini mad arid disukun. Sekarang kita akan beralih kepada Al-Quran. Bagaimana cara mempraktekkan untuk mad arid disukun ini. Ini kita dalam surah Al-Baqarah ayat 222 sampai 224. Jadi kita akan baca hukumnya di sini untuk mad arid disukun saja. Oke, kita mulai dari 224. Di sini kalau kita berhenti, maka ini mad arid disukun. Ada huruf mad ya atau panjang ya mati. Selepasnya ada huruf yang disukunkan, ada dimatikan, dan letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid disukun. Setelah itu ini pun sama dengan tadi mahid. Ini mad arid disukun karena ada huruf mad ya atau panjang ya mati. Selepasnya ada huruf disukunkan, letaknya pada akhir bacaan. Ini pun mad arid disukun. Ada huruf mad ya atau panjang ya mati.
setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir ayat. Ini mad arid lisukun. Kita teruskan. Mulaku. Ini pun mad arid lisukun. Ada huruf mad waw atau panjang waw mati. Setelahnya ada huruf yang disukunkan hu. Hu ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada huruf mad waw atau panjang waw mati. Setelahnya ada huruf yang disukunkan dan letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid lisukun. Ini pun sama mukminin, mad arid lisukun. Ada huruf mad ya atau panjang ya mati. Setelahnya ada huruf yang disukunkan. Nah, ini pendek, maka kita matikan dan letaknya pada akhir ayat. Kita teruskan. Bainan nas. Ini mad alif atau panjang alif. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Si ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada mad alif atau panjang alif. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, letaknya pada akhir bacaan. Ini mad arid lisukun. Dan ini alim. Ada huruf mad ya atau panjang ya mati. Setelahnya ada huruf yang disukunkan. Mun ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada huruf mad ya atau panjang ya mati. Setelahnya ada huruf yang disukunkan, letaknya pada akhir ayat, mad arid lisukun. Untuk ayat 224 ini kita baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Jadi itulah penerangan, penjelasan tentang cara cepat dan mudah faham mad arid lisukun. Semoga kita bisa mengikutinya dan bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.